Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Kata-kata bisa membangun persahabatan, tapi juga bisa menghancurkannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Kata-kata yang memecah. Kita semua pernah lihat ini. Seseorang yang katanya hanya jujur, tapi kemanapun dia pergi, selalu ada konflik. Kejujurannya terasa seperti serangan. Padahal, kejujuran itu penting. Tapi kebenaran tanpa kasih bisa jadi senjata. Lalu ada juga gosip. Kelihatannya sepele. Hanya ngobrol, hanya curhat. Tapi Amsal bilang, gosip bisa menghancurkan persahabatan yang paling erat sekalipun. Karena gosip sering menggambarkan orang lain dari sisi terburuknya. Dan perlahan tapi pasti, merusak kepercayaan. Bruce Waltke pernah berkata, baik si pembuat konflik maupun si penggosip pada dasarnya sedang membangun dirinya sendiri dengan menjatuhkan orang lain. Tapi Yesus menunjukkan cara yang berbeda. Dalam Matius pasal 12 ayat 19 sampai ayat 20 tertulis tentang Yesus. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Puluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan saat murid-muridnya mengecewakan dia, Yesus tidak marah besar. Dalam Matius pasal 26 ayat 41, ia berkata dengan lembut, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus tidak menyembunyikan kebenaran, tapi ia menyampaikannya dengan belas kasih. Mari kita berhenti bentar dan mikir, pernahkah kamu melihat hubungan rusak karena konflik atau gosip? Apakah kamu bisa mengenali pola itu dalam kata-kata yang kamu ucapkan? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, seringkali kami menyamaratakan kata-kata tajam sebagai kejujuran. Padahal di baliknya ada kesombongan atau keinginan untuk terlihat benar. Tolong kami Tuhan supaya bisa berkata-kata seperti Engkau, jujur, tapi juga lembut, membangun, dan penuh kasih. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.